Halo semuanya, selamat datang rekan-rekan di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu studi kasus yang sejujurnya luar biasa banget. Kita bakal melihat gimana seekor serangga kecil yang mungkin sering kita abaikan begitu saja, secara total lagi merombak model keberlanjutan modern yang selama ini kita tahu. Jadi ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas ya, tapi ini adalah cetak biru daur ulang organik yang benar-benar diciptakan langsung sama alam. Coba deh kalian bayangin sebentar, gimana kalau ternyata solusi buat masalah sampah kita yang udah menggunung ini secara harfiah merayap tepat di bawah hidung kita. Nah, mari kita selami topik ini dan kenalan sama pahlawan tak terduga di cerita kita hari ini, larva Black Soldier Fly, atau yang biasa kita sebut BSF. Kadang ya, inovasi yang paling disruptif itu justru nggak datang dari lab berteknologi tinggi, melainkan dari siklus alami yang udah ada dari jutaan tahun lalu. Oke, ini agenda lokakarya kita hari ini. Kita bakal mulai dari krisis sampah organik, terus lanjut ke pabrik daur ulang alami, 3 kasus nyata, cara menghindari jebakan implementasi, dampaknya ke ekonomi sirkular, dan pastinya ditujup dengan ringkasan kunci buat contekan kalian. Kita masuk ke bagian pertama, krisis sampah organik. Di sini kita bakal pakai kota Depok sebagai contoh kasus utama kita. Nah, akar masalahnya tuh sebenarnya kelihatan jelas banget. Di rumah tangga rata-rata atau di level kota seperti Depok, 60% dari total sampah, iya, lebih dari separuhnya itu murni sampah organik. Ini isinya sisa makanan, sayuran busuk, dan materi organik lainnya. Sementara sisanya yang 40% itu baru campuran plastik, kertas, dan lain-lain. Mungkin 60% sampah organik kedengarannya biasa aja ya. Kan organik pasti bisa terurai sendiri. Tunggu dulu. Sampah organik yang numpuk di tempat pembuangan akhir itu punya konsekuensi nyata yang super serius loh. Waktu membusuk, dia ngelepasin gas rumah kaca yang makin memperparah pemanasan global. Belum lagi pencemaran tanah dan air, bahaya buat kesehatan masyarakat, dan coba tebak, biaya buat ngangkut dan ngelolanya itu nguras anggaran daerah gede banget. Udah kayak buang-buang uang ke dalam lubang beracun tiap harinya. Masuk ke bagian kedua, pabrik daur ulang alami. Mari kita lihat lebih dekat solusi larva BSF ini. Coba bayangin larva ini tuh kayak vacuum cleaner atau penyedot debu organik otomatis di dapur kalian. Bedanya, dia nggak butuh dicolok ke listrik, cuma butuh rasa lapar aja. Prosesnya simpel banget, ada 4 langkah. Pertama, kita pisahin dulu sampah organiknya. Kedua, kasih sampahnya ke larva BSF dan mereka bakal melahap itu semua. Ketiga, sambil makan, secara biologis tubuh mereka membesar jadi biomasa yang super kaya protein. Terus keempat, kita tinggal panen larva ini buat dijadiin pakan ternak, dan tebak, sisa kotoran mereka bisa jadi pupuk organik. Simpel banget, tapi sangat elegan kan? Kalau kita lihat gambaran utuhnya, siklus di kota Depok ini berawal dari masalah sampah di hulu, yang kemudian dimakan abis sama si larva, dan pada akhirnya ngasilin produk bernilai tinggi, kayak pakan ikan, ternak, dan pupuk organik di hilirnya. Serangga sesederhana ini benar-benar ngebikin putaran keberlanjutan yang sempurna, tanpa nyisain sampah baru sama sekali. Keren banget! Lanjut ke bagian ketiga, 3 kasus nyata. Di sini kita bakal lihat langsung data real seberapa cepat mereka ngurangin sampah. Kalau kita ngomongin metrik Waste Reduction Index atau indeks pengurangan sampah yang dihitung dalam gram per hari, hasilnya bener-bener bikin geleng-geleng kepala ya. Perhatiin 3 jenis limbah ini ya, limbah dapur, limbah buah dan sayur, sama limbah kotoran hewan. Nah, yang paling menarik, limbah dapur itu dilahap habis dengan kecepatan hampir 2 kali lipat dibandingin kotoran hewan loh, mencapai 4,77 gram per hari. Ternyata larva ini emang doyan banget sama sisa-sisa makanan dari dapur kita. Dan fakta tadi ngebawa kita ke angka yang sangat mencengangkan ini. Berkat kecepatan makan yang luar biasa gila tadi, sistem larva BSF ini secara efektif bisa menyusutkan total volume sampah antara 60–80%. Coba deh dipikirin implikasinya rekan-rekan. Kita secara harfiah lagi ngecilin ukuran TPA kota kita sampai 80% cuma pakai proses biologis murni. Bener-bener game changer. Bagian keempat, menghindari jebakan implementasi. Yah, karena nerapin sistem ini di dunia nyata, pasti ada aja tantangannya. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 56,63. Ini bukan angka sembarangan ya. Berdasarkan analisis keberlanjutan, angka ini adalah skor untuk dimensi tata kelola alias governance. Dan tebak, ini adalah skor yang paling rendah. Artinya apa? Secara teknologi dan biologi, sistem ini udah berfungsi sempurna. Tapi birokrasi dan tata kelola manusianya justru jadi titik terlemah dari keseluruhan sistem. Terus gimana dong cara ngatasin skor tata kelola yang rendah ini? Solusinya adalah kolaborasi.
Spesifiknya pendekatan pentahelix. Ini berarti pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media harus benar-benar jalan bareng. Nggak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi, ngasih edukasi masif ke masyarakat, dan ngebangun infrastruktur rantai pasok yang jelas. Intinya, buat nerapin ini secara sukses, kolaborasi itu harga mati. Sekarang, kita masuk ke bagian kelima. Membentuk ekonomi sirkular. Gimana caranya ngubah sampah jadi fondasi industri masa depan? Coba kita bandingin sebentar. Model pembuangan sampah tradisional itu biayanya mahal, ngasilin emisi beracun, dan penuh risiko kesehatan. Sifatnya linear banget, ambil, pakai, lalu buang. Di sisi lain, model ekonomi sirkuler BSF ini sangat disruptif. Dia ngambil sumber masalah yang berat tadi, terus memutarnya 180 derajat. Nggak cuma ngurangin volume sampah sampai 80%, tapi juga mengubah sampah itu jadi 35-45% protein kering. Ini tuh ibarat sulap biologi modern, mengubah sampah bau yang tadinya nggak ada harganya, jadi emas berupa protein murni, dan pastinya tanpa sisa limbah. Kalau mau dirangkum, manfaat dari metode ini tuh banyak banget. Pertama, dia secara drastis motong biaya manajemen sampah kota. Kedua, nyipain produk ekonomi yang bernilai jual tinggi, kayak pakan dan pupuk organik tadi. Ketiga, ini ngebuka lapangan pekerjaan hijau dan peluang bisnis baru buat masyarakat. Dan keempat, ini langsung dukung Sustainable Development Goals kita. Jadi dari yang tadinya beban pengeluaran kota yang luar biasa besar, kita ubah jadi mesin penggerak ekonomi yang menguntungkan semua pihak. Terakhir, bagian keenam, ringkasan kunci. Ini sesi persiapan ujian kilat buat kalian. Oke, ini dia contekan pamungkasnya. Catat ya. Pertama, masalahnya, sekitar 60% sampah kita itu organik. Kedua, solusinya, larva BSF bisa nyusutin volume sampah itu sebesar 60-80%. Ketiga, datanya, larva paling cepat ngehancurin limbah dapur. Kecepatannya 4,77 gram per hari. Keempat, produk sampingannya, sistem ini ngasilin 35-45% protein kering buat pakan hewan. Dan terakhir, jebakannya, titik terlemahnya ada di tata kelola, makanya mutlak butuh kolaborasi pentahelix. Nah, sampailah kita di akhir sesi bedah materi ini. Rekan-rekan, teknologinya udah terbukti, datanya juga sangat jelas, dan serangga-serangga mungil ini udah siap banget buat mulai kerja keras. Tapi pertanyaan terbesarnya, yang pengen saya tinggalin buat kalian pikirin, seberapa cepat sih birokrasi, tata kelola, dan infrastruktur di kota kalian sendiri bisa beradaptasi buat mengadopsi pabrik daur ulang alami yang luar biasa ini? Terima kasih udah ikutan belajar bareng hari ini, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di eksplorasi inovasi kita yang selanjutnya.